Ibu, kita berharap ini menjadi wadah bagi kita semua untuk saling berbagi informasi, saling berbagi ide-ide terkait pembelajaran di masa pandemi. Semoga acara kita berjalan dengan lancar, pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan semuanya berjalan dengan lancar walaupun di masa pandemi. Dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, pandemi ini cepat berlalu. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, saya langsung masuk pada susunan acara kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Tema acara kita hari ini adalah penyamaan persepsi terkait pembelajaran di masa pandemi. Nah, adapun alur kegiatan kita pada siang hari ini adalah yang pertama adalah arahan dari Bapak Dekan FKIP Universitas Riau atau yang mewakili Bapak Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Riau. Kemudian ada pengantar penyamaan persepsi dari Ketua UPLP FKIP Universitas Riau, Bapak Dr. M. Jaya Adiputra. Kita lanjutkan dengan diskusi bersama-sama. Kita saling berbagi informasi, berbagi ide ya Bapak Ibu ya terkait pembelajaran di masa pandemi. Acara selanjutnya yaitu arahan yang akan disampaikan oleh katanya iya dah saya share Bapak udah masuk Dekan FKIP Universitas Riau yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Jimmy Kopriadi, SSIN. Budina. Halo, Budina. Kita nunggu Pak Dekan dulu kesediaannya barangkali. Oh, baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita arahan akan disampaikan oleh Bapak Dekan FKIP Universitas Riau, Bapak Profesor Mahdum MPD. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Diharapkan yang lain tuh suaranya coba direkam. Masuk speakernya. Ibu minta tolong kepada yang lain-lainnya itu supaya suara dimatikan, Bu. Videonya tolong matikan, bilang. Bukan video, suara audio. Konsen ya tak fokus. Saya hadir gitu aja, Pak. Iya. Jadi dan atau mana, Pak? Pikir dengan tolong diapakan cuma dari Unri aja. Budina kalau apa dibuka ya? Sebenarnya nanti barulah. Kalau apa dihidupkan dulu Bu, saya matikan semua apanya nih, speakernya. Ya, matikan bagusnya Pak. Matikan akan segera bergabung Pak Jaya. Baik Pak, baik Pak, kami tunggu. Ya, baik, selamat datang Pak Dekan, Pak Mahdum, Profesor Mahdum. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita Bapak Ibu. Kita lanjutkan acara kita dengan arahan oleh Dekan FKIP Universitas Riau kepada Bapak Profesor Mahdum MPD. Kita persilahkan. Bisa di-mute kan? Suaranya masih banyak ribut sih, Dina. Yang lain diharapkan suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 Universitas Riau, terhormat Bapak Kepala PLP dan Sekretaris yang berhadir, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat berhadir pada siang hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pamong yang berhadir dan seluruh peserta yang berhadir pada siang hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita dapat melaksanakan kegiatan PLP pada tahun 2020 ini walaupun dalam kondisi COVID. Oleh karena itu, selawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Hilangnya. Bapak Ibu yang berhadir, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam kegiatan pembukaan kegiatan PLP tahun 2020 ini. Pada kami banyak kepada Bapak yang sekolahnya bersedia menerima untuk melaksanakan melaksanakan PLP tahun ini. Karena itu tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya. Bapak Ibu, pada kegiatan PLP tahun ini memang kita banyak modelnya yang pernah dilaksanakan. Ada PLP terintegrasi dengan KKN yang sudah kita laksanakan dan mahasiswa kita itu sudah dilaksanakan sudah sekian minggu yang lalu sudah berjalan. Kemudian ada lagi PLP yang dilaksanakan oleh kementerian yang sehubungan dengan kampus Merdeka Belajar itu. Nah, untuk yang demikian ini insya Allah kita dari FKIP yang dapat melaksanakan kegiatan itu sejumlah 41 orang. Nah, kemudian PLP reguler ini tentunya kita akan dilaksanakan mulai pada bulan ini sampai bulan November ke depan. Tentunya kegiatan-kegiatan PLP pada tahun-tahun kondisi yang demikian ini memang ya kita sangat memaklumi. Ya biasanya datang ke sekolah, meninjau, diskusi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan seluruhnya dapat melaksanakan mengobservasi. Dengan kondisi yang demikian tentunya kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi oleh karena itu tentunya kegiatan yang demikian ini memang harapan kita itu dapatnya luring supaya mahasiswa kita ini dapat melaksanakan itu langsung mempunyai pengalaman langsung dalam kegiatan. Tapi kalaulah dengan dengan daring tentunya namanya daring, pengalaman langsungnya itu rasanya memang agak berkurang sedikit. Jadi tentunya yang demikian ini dapat kita maklumi bersama dengan kondisi yang demikian. Jadi itulah mungkin yang kami harapkan, sehingga kami mengharapkan kepada Bapak Ibu semua adalah dapat membimbing, dapat membantu mahasiswa kami ini dalam memahami
kegiatan persekolahan yang ada di sekolah semuanya. Kami mematikan apa? Tentunya sekali lagi kami mengharapkan kerjasama ini dapat kita tingkatkan untuk tahun-tahun ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan PLP FKIP Universitas Riau tahun 2020 ini kita buka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya tuh, Bapak udah jalan. Lari-lari. Udina. Pak. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan atas arahan yang diberikan kepada Bapak Dekan FKIP Universitas Riau. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pengantar penyamaan persepsi yang akan disampaikan Ketua UPLP FKIP Universitas Riau, Bapak Dr. M. Jaya Adiputra, SSI MPD. Kepada Bapak kita persilahkan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terutama Bapak Dekan FKIP Universitas Riau, Pak Jimmy Supriyadi, alhamdulillah sudah bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di sini. Suaranya. Dari Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah hadir. Bapak Ibu, saya hormati, kalau dalam catatan kami yang hadir pada kesempatan hari ini sekitar 350 orang, namun sampai hari ini yang pada kesempatan hari ini yang hadir itu baru 27 orang. Mungkin ada kendala-kendala lain yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Kita berharap saja sama Allah, mudah-mudahan kendala itu dapat segera diatasi dan kita semua dapat terhindar dari wabah ini, segera kita keluar dari kondisi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dekan dan Pak Wakil Dekan yang saya hormati, setelah kami coba melakukan survei kecil-kecilan terkait dengan PLP, ada beberapa jenis PLP yang kemungkinan akan bisa dilakukan mengikut keadaan sekolah. Yang pertama PLP yang sama seperti PLP biasa, karena ada sekolah yang hari ini kegiatan pembelajarannya masih berlangsung, terutama yang seperti di pesantren dan di pesantren ya. Kemudian ada juga PLP yang memungkinkan nanti dilakukannya mahasiswa di sana bersama sekolah, bersama guru, tetapi siswanya di rumah. Ada lagi juga PLP yang mungkin dilaksanakan mahasiswa di rumah, gurunya di rumah atau di sekolah, dan siswanya di rumah. Itu yang hari ini ada di lapangan kami survei kecil-kecilan. Namun di balik itu semua, mungkin kita perlu menyamakan persepsi terkait dengan PLP yang kita laksanakan saat ini. Ini mungkin sedikit hal yang harus kita samakan di acara. Terkait dengan capaian pembelajaran, share screen-nya. Saya share screen. Mahasiswa yang mengikuti PLP itu
kita harapkan mendapatkan pengalaman pembelajaran terkait dengan menganalisis kurikulum di jenjang apapun. Kemudian penyusunan perangkat pembelajaran, misalnya RPP, media, LKS, bahan ajar, instrumen penilaian. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi dan media pembelajaran. Kemudian pengelolaan kelas. Kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan pembelajaran. Kemudian pelaksanaan penilaian dan evaluasi. Selanjutnya pengelolaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Berikutnya yang ke-8 adalah pekerjaan administrasi guru. Ini semua itu harus didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan PLP. Jadi sebagai sebuah capaian pembelajaran. Sedangkan lingkup kegiatannya di PLP itu ada kegiatan observasi, ya, produk atau luarannya kita harapkan itu mereka mendapatkan resume observasi. Observasinya boleh dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Belajar terbimbing, magang atau belajar terbimbing, mengajar terbimbing, kemudian akan ada konferensi yang dilakukan oleh mahasiswa dan guru. Ini kami minta untuk membuat resume konferensi. Kemudian magang atau mengajar mandiri, biasanya praktek pembelajaran. Biasanya kondisi praktek pembelajaran ini langsung dalam bentuk ujian. Jadi mahasiswa ujian praktek pengajaran itu di mengajar mandiri. Nah, ini sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan sekolah. Seandainya nanti sekolah mengajarnya itu langsung atau atau luring, ya kita ikut ke sekolah. Kalau mengajarnya daring, ya kita ikut di sekolah. Kalau kemudian mahasiswa diminta untuk berada di rumah, lalu kemudian guru ada di sekolah, siswanya mendampingi dari rumah, kita ikut kepada kegiatan. Kemudian kegiatannya adalah berikutnya akademik ini sebagai laporan akhir mahasiswa. Kegiatan-kegiatan mahasiswa mungkin agak berbeda dari yang dulu, yang PLP yang sebelumnya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kami sudah coba melakukan survei sambil kemudian kami mengantar surat ke sekolah. Kami mengadakan survei sedikit. Bahwasanya di sekolah itu ternyata memang ada guru yang ada di sekolah dan ada juga guru yang di rumah saja. Lalu siswa kemudian ada yang sekolah mungkin dalam rangka bimbingan atau sebagainya, ada mungkin siswa itu di rumah dan lebih banyak di rumah siswa itu di rumah. Jadi mungkin bisa jadi mengantar surat. Bentar ya Bapak. Halo. Apa Pak? Kecil suaranya. Gimana? Tapi itu ada kena COVID pegawai itu. Siapa? Tidak sewasuk. Siapa? Pindah ke Disduk Capil. Oh ya, boleh. Tidak mahasiswa saya mau PLP ke Seri Mujinab. Ya. Boleh. Nah, di Seri Mujinab pegawai ada kena COVID. Jadi saya pindahkan ke Disduk Capil. Oke, kita lanjutkan. Jadi memang ada kegiatan mahasiswa seperti ini. Memang dalam kami melakukan survei kemarin ada beberapa sekolah yang kalau istilahnya bukan menolak sih, kalau bahasanya tidak mengizinkan mahasiswa berada di situ karena khawatir mahasiswa itu tertular ataupun menularkan. Makanya kemudian kita coba menawarkan beberapa platform. Bisa jadi nanti mahasiswa PLP-nya itu berada di rumah atau kemudian bisa tergantung kepada kesepakatan di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan PLP itu ini kegiatan PLP yang kita lakukan saat ini. Kita mengambil kebijakan bahwasanya kegiatan PLP itu pengantaran. Kalau selama ini kita datang ke sekolah, kedepannya kita ngantarnya itu daring saja.
Kemudian pelaksanaan pembelajaran ini tergantung kebijakan sekolah. Kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya itu sangat tergantung kepada sekolah. Dan hari ini kita coba melakukan penyamaan persepsi. Barangkali di sekolah-sekolah tertentu membuat sistem-sistem tertentu. Nanti kami mohon kepada Pak Henry Pides barangkali yang sudah hadir kesempatan ini untuk sedikit memaparkanlah kegiatan yang mungkin dilakukan di sekolah. Kemudian penilaian kegiatan mahasiswa itu dilakukan secara daring. Nanti punya online saja kita berikan, nanti Bapak Ibu dari guru-guru bisa melakukan pembimbingan secara penilaian secara online. Kemudian ujian ini tergantung kepada kesepakatan dosen pembimbing dengan guru pamong. Kalau kemudian harus menyampaikan video saja, maka kita coba terima, atau kemudian langsung bisa live, itu juga lebih bagus. Kemudian penjemputan juga secara daring, ini kita rencanakan. Barangkali nanti Bapak Ibu punya ide bisa disampaikan. Selanjutnya waktu PLP kita itu mudah-mudahan kita bisa kegiatan ini bisa kita mulai di minggu atau pekan keempat September tahun 2020 dan berakhir pekan pertama bulan Desember tahun 2020. Jumlah waktu itu 182 jam, Bapak Ibu. Jadi kegiatan PLP ini kita basiskan kepada jam atau 10.920 menit. Ini perhitungan sederhana, jika 3 jam per hari maka mahasiswa PLP selama 61 hari kerja. Jika PLP-nya 4 jam per hari maka mahasiswa PLP sebanyak 46 hari kerja. Jadi sebelum mahasiswa turun, mereka wajib membuat program untuk memenuhi jumlah jam tersebut. Mahasiswa membuat program dulu, baru kemudian mereka bisa. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya minta kepada Bapak Henry Pides yang mungkin sudah bergabung untuk menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran di sekolah. Halo, Pak Henry Pides. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Mungkin bisa menyampaikan pengalaman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya, Kepala UPT PPL FKIP Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang terhormat Pak Dekan dan Bapak Ibu lainnya, Kepala Sekolah, mungkin saja ada mungkin wakaf kurikulum atau yang diberi tanggung jawab di sekolah dalam pelaksanaan PLP mahasiswa KIP Universitas Riau. Bapak Ibu, saya mungkin ingin memberikan ringkasan saja. Sesungguhnya sudah disampaikan oleh Pak Jaya apa alternatif program dari PLP yang akan kita jalankan, dan kita akan menerima mahasiswa kita. Dan pada saat surat kebetulan hadir di SMK Labor, kami sudah menyepakati beberapa alternatif tadi tidak mungkin saja bisa berlangsung lama atau mungkin ada perubahan sesuai dengan bagaimana bentuk perkembangan COVID. Nah, kebetulan saat ini pada saat bulan Juli yang lalu kami masuk guru-guru agar terprogram dengan baik. Kebetulan di SMK Labor itu guru-gurunya hadir ke sekolah dan di sekolah membelajarkan siswa yang sedang berada di rumahnya. Nah, pada minggu yang lalu kebetulan memang terjadi peningkatan di COVID kita, akhirnya kami guru-guru 2 minggu ini kembali di rumah, belajarkan siswa tidak lagi ke sekolah untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan karena terjadi peningkatan COVID. Nah, khusus yang sudah beberapa disepakati di SMK Labor, mungkin juga kalau ada tambahan boleh jadi mungkin Pak Jepri Wakil Manajemen Mutu SMK Labor juga saya bawa ikut bergabung atas izin Pak Jaya, boleh menambahkan. Nah, kemarin disepakati beberapa hal bahwasanya mahasiswa mengikuti program PLP
jika mohon maaf tidak menggurui Bapak Ibu, mungkin sudah ada juga program khusus, sesungguhnya adalah mengikuti program sekolah. Jika seandainya memang guru kami akan ada di sekolah, maka mahasiswa akan hadir di sekolah setengah dari jumlahnya, ataupun hanya hadir ketika saat jam proses mengajar guru saja. Selain dari itu tidak hadir. Jadi guru saat ini kan berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan kan pembelajaran itu berlangsung 4 jam. Namun mohon maaf Bapak Ibu, kami melaksanakannya 6 jam dari jam 7 sampai jam 12.35 dan 2 atau 3 mata pelajaran saja satu hari. Nah, kenapa? Karena proses masuk anak daring itu di waktunya rata-rata 15 menit baru bisa bergabung semua, sehingga 1 jam pelajaran itu kami 1 jam 60 menit. Walaupun efektivitasnya adalah 45 menit, itu salah satu alternatifnya. Akhirnya kehadiran kita proses pembelajaran itu menjadi jam 7 sampai 12.35 dan sisanya guru dari jam 3 dari jam 12.35 sampai jam 3 itu adalah tugas menyelesaikan tugas-tugas ya administrasinya, pelaporan dan termasuk menerima tugas-tugas mahasiswanya dan langsung mengoreksi tugas-tugas yang dikirim oleh siswa dengan berbagai alternatif. Nah, kemudian ketika seandainya memang tidak sama sekali ke sekolah, maka kita memprogramkan mahasiswa PLP itu masuk di dalam, jika gurunya memakai Google Classroom, maka dia guru kita ini masuk di dalam Google Classroom di kelas yang akan diajarkannya. Dan diprogramkan berharap di jadwal tertentu kita akan mengadakan Google Meeting atau Zoom atau apapun namanya fasilitas yang dipakai agar proses pembelajaran guru dengan mahasiswa PLP itu persepsinya sama gitu, dan semua program guru itu sudah dimiliki oleh mahasiswa PLP kita. Jadi mahasiswa PLP kita bekerja sama dengan guru mempersiapkan perangkat pembelajaran, dan kami merencanakan mahasiswa membuat program-program pembelajaran sesuai dengan program-program guru. Jadi dia mahasiswa itu mengikuti pola yang ada di sekolah, bukan sekolah mengikuti pola mahasiswa. Jadi kalau seandainya memang belum ada PowerPoint-nya, maka guru dan mahasiswa PLP kita mempersiapkan PowerPoint-nya untuk diajarkan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Itu yang kita coba memanfaatkannya. Tapi mungkin akan lebih lengkap. Kemarin Pak Jeffrey, Wakil Manajemen Mutu di SMK Labor, boleh menambahkan kalau masih ada waktu, Pak Jaya? Silakan. Ya, Pak Jeffrey. Atau mungkin atas izin Pak Jaya, boleh? Silakan Pak, dipersilakan. Ya, Pak Jeffrey sudah hadir? Sudah Pak. Oke, boleh silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jaya, Pak Dekan, Pak Madun. Sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian kita mencoba penyesuaian. Betulnya artinya kita mencoba beradaptasi dengan, karena memang PLP ya konsepnya PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Jadi memang titik beratnya bukan pada bagaimana kemudian intensitas di dalam kelas atau bertemu kegiatan pembelajaran di kelas, karena memang programnya sudah berubah, sudah berganti gitu. Nah, dalam penyelenggaraannya, rancangan yang sudah kita siapkan di SMK Labor, sebentar ya, Nak. Kita akan mencoba menyampaikan di sini adalah desain yang sudah kita coba sepakati kemarin di SMK Labor di sekolah, sehingga memang bagaimana kemudian bagi pelaksanaannya di kita gitu. Mungkin hanya sebagai ini, mungkin Pak Jaya sebagai masukan saja, sebagai pencerahan saja apa yang sudah kita rancang untuk pelaksanaan kegiatan ini gitu. Yang pertama seperti apa yang sudah disampaikan Pak Indri Pides, bahwa kegiatan PLP tidak hanya bagaimana berapa banyak mahasiswa bisa mengikuti proses pembelajaran atau pengajaran di kelasnya, tapi lebih bagaimana menyiapkan dari seluruh proses kegiatan yang penyesuaian terhadap penting saja COVID ini gitu. Jadi proses langsung, namun bagaimana menyiapkan mahasiswa agar dapat mengikuti proses. Salah satu yang disampaikan Pak Indi tadi adalah model desain 50%, 50-50. Misalnya guru, untuk satu orang guru pamong, matematika misalnya, ada 4 mahasiswa PLP-nya, duanya 50%-nya adalah dua itu ada di sekolah mengikuti gurunya,
dan 2 lagi mungkin berada di rumah. Jadi tidak full semuanya berada di satu tempat yang bersama. Jadi kalau kemarin rancangan SMK Labor itu akan menerima 40 kita kumpulkan juga jadi tambah runyam nanti masalahnya gitu. Jadi makanya kita mencoba membagi mekanismenya sehingga memang mahasiswa itu punya program kegiatan yang kemudian memang seperti yang sampaikan Pak Indripides mengacu kepada program yang sudah kita buat di sekolah gitu. Jadi sekolah sudah menyiapkan programnya, tidak artinya kita mengikuti program mahasiswanya. Kalau mengikuti program mahasiswanya atau program yang diikuti oleh PLP-nya, ini tidak bisa kita cover semuanya, Pak. 40 itu sangat besar untuk bisa kita terima gitu. Makanya kita menyesuaikan dengan apa yang kemudian kita rancang di sekolah. Misal saat tadi, kalau memang bisa hanya gurunya di rumah, mahasiswanya juga di rumah, kemudian gurunya di sekolah, mahasiswanya juga di sekolah, tapi tidak semuanya. Nah, bagaimana mekanismenya? Tinggal membuat program dari seluruh rangkaian disampaikan di awal Pak Jaya menyampaikan tadi. Salah satunya adalah capaian apa yang akan diharapkan oleh mahasiswa dalam proses kegiatan ini gitu. Salah satu yang disampaikan tadi, target capaian analisis kurikulum, penyusunan perangkat, pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, pemanfaatan teknologi informasi, kemudian pelaksanaan penilaian, evaluasi, pengelolaan. Insya Allah ini bakalan bisa terlaksana semuanya. Cuman dengan konsep bagaimana membagi dan memilahnya, Pak. Memilahnya bahwa sehingga memang bagian-bagian item-item ini bisa terlaksana tidak secara bersamaan bertemu. Mungkin membagi, memflotnya menjadi beberapa area tertentu. Misalnya, pada saat yang bersamaan bisa di rumah dilakukan misalnya analisis kurikulum. Silakan diskusi by WA, by video conference seperti ini dengan guru pamong, nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian setelah dapat arahan semuanya, gambaran semuanya, terutama program bagaimana program sekolah akan melaksanakan PLP ini, saya rasa mahasiswa tinggal kita bagi saja gitu. Kita membaginya. Yang paling penting adalah pengenalan pertama adalah pengenalan bagaimana teknologi metode dan teknologi apa yang digunakan di sekolah itu gitu. Nah, setelah itu baru kemudian masuk ke dalam bagaimana proses pembelajaran di sekolahnya sendiri gitu. Nah, sehingga memang dalam proses PLP-nya sendiri mahasiswa ini tidak kagok mungkin Pak, tidak kebingungan apa yang harus kami lakukan dan apa harus kami kegiatan. Nah, pertemuan pertama mungkin bisa saja kita lakukan dengan Zoom meeting dan segala macam gitu, dengan perangkat komunikasi yang lain gitu. Tapi paling tidak desainnya seluruh yang diharapkan tadi Pak Jaya di awal tadi, apa yang akan dicapai oleh mahasiswa itu tercapai. Tinggal bagaimana mekanismenya mendistribusikan itu tidak tertumpuk pada satu tempat yang secara bersamaan gitu. Tinggal membaginya. Gitu. Nah, namun kalau memang di PLP yang sebelumnya yang kita ketemu dengan luring, itu kan hanya mahasiswa wajib maksimal 2 kali ya Pak, 2 kali masuk ke kelas dan dilepas sendiri gitu ya di kelas. Jadi tidak banyak waktunya untuk mengajar sebetulnya di dalam pelaksanaan yang sebelumnya tahun sebelumnya. Tapi kita berharap di tahun ini mungkin bisa saja lebih, tapi tergantung kepada program sekolahnya. Tapi yang paling penting adalah yang kita harapkan bahwa mahasiswa mampu menyiapkan kegiatan pembelajaran secara online. Karena memang itu yang kemudian yang paling bisa dilaksanakan hari ini. Mulai dari merancang perangkatnya, sampai menyiapkan medianya, sampai penggunaan teknologinya, sampai evaluasi. Itu yang mungkin yang paling penting yang bisa kita lakukan untuk mahasiswa ini, Pak. Jadi bagaimana mereka menyiapkan programnya, bagaimana mereka menyiapkan perangkat pembelajarannya, bagaimana proses teknologi, bagaimana mengevaluasinya. Ini bagian yang mungkin paling banyak yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pengenalan lapangan persekolahan ini, Pak. Itu saya rasa kira-kira mungkin yang akan kami lakukan di SMK Labor. Nah, intinya adalah bagaimana kemudian mengatur komposisi mahasiswa tidak ketemu dalam satu titik yang sama secara bersamaan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus kita. Sehingga programnya mungkin teman-teman di sekolah bisa menyiapkan programnya dulu, desainnya dulu masing-masing mata pelajaran gitu. Silakan mungkin disiapkan programnya sehingga emang nanti bagaimana implementasinya tinggal kita diskusi dengan mahasiswa. Saya rasa mungkin dulu Pak Hendri, Pak Jaya yang dapat saya informasikan tentang apa yang akan kami laksanakan di SMK Labor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya. Silakan kita berdiskusi. Mungkin dari kepala sekolah lain boleh silakan. Oke, baik. Sebelumnya barangkali Pak Profesor Jimmy, Pak WD1 ada yang mau mengatakan kesempatan ini. Silakan Pak. Baik. Ini kami dari SMP Negeri Bernas ya Pak. Jadi sependapat juga dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain tadi. Tapi mungkin tingkatan kami agak berbeda daripada yang SMA, SMK. Jadi pada hakikinya kami PLP itu nanti ya menyesuaikan antara perangkat yang dibawa oleh mahasiswa terhadap sekolah, jadi kami bisa menyesuaikannya nanti karena masing-masing daerah ini kan tingkat daripada kasusnya kan berbeda kata Bapak kan. Jadi kalau seandainya nanti misalnya sudah dibawa semacam
namanya ini ya pedoman dia ataupun kegiatan dia nanti, maka nanti ya kami bisa menyesuaikannya. Dan di samping itu juga ya mahasiswa kalau kami di SMP Negeri Barnas ini nanti bisa melaksanakan dengan pembelajaran apa namanya ini ya Zoom, karena kami selama ini memang daring, tidak pernah luring. Jadi itulah kalau di SMP Negeri Barnas Pelalan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sudirman. Prof. Jimmy, dipersilakan Prof. Jimmy mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Oke, terima kasih. Siang. Sedang ada acara ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah banyak tadi arahan dari Pak Dekan dan Ketua UPLP serta Pak Edipides, Kepala SMK Labor dan wakilnya. Jadi saya ingin membuat semacam sosialisasi lah kita ini bahwa kebiasaan yang selama ini yang kita lakukan mengantar mahasiswa, kemudian menerima oleh kepala sekolah, memberikan arahan kepala sekolah, mungkin secara selama ini yang kita lakukan tidak bisa terjadi lagi ya, sehingga perlu sesuatu yang perlu kita sepakati bagaimana PLP ini akan kita jalankan di masa pandemi ini. Mungkin setiap sekolah punya strategi sendiri dalam rangka menyikapi keadaan pandemi dalam pembelajaran. Sehingga perlu kita buat sesuatu kesepakatan universal, karena tadi Pak Edipides sudah menyampaikan pendapatnya dan kepala sekolah yang barusan juga punya pandangan sendiri. Nah, akhirnya nanti kita mencapai satu kesepakatan sehingga PLP ini dapat berjalan. Dulu mungkin orientasinya PLP ini siswa kami belajar tentang sekolah, belajar tentang manajemen sekolah, belajar tentang praktik lapangan, pengalaman empirik yang sebenarnya di dunia sekolah. Tapi sekarang juga akan begitu secara falsafahnya. Cuma sekarang situasinya baru berubah ini sekolah dengan adanya pandemi ini. Sehingga dua-duanya mencari format sekarang. Apakah kami belajar dan membantu juga, atau sekolah juga terbantu dengan adanya mahasiswa kami. Bukan hanya membelajarkan, juga terbantu. Nah, jadi ini kesepakatan-kesepakatan ini yang akan kita rumuskan pada siang hari ini. Mungkin tagihan yang mesti diterima, mesti dilakukan mahasiswa juga tidak akan kita rendahkan atau kita kendorkan. Cuman untuk melaksanakan itu tentu ada kiat-kiat seperti mereka nanti mengorganisasi sekolah seperti apa, kemudian kurikulum seperti apa, yang semuanya ini fasilitasnya hanya satu, yaitu melalui dunia maya. Kalau kemarin kan bisa dia datangi kepala sekolah, datangi guru pamong secara luring, datangi siswa, atau datang ke sekolah. Nah, sekarang ini mungkin agak tidak seleluasa pada zaman normal. Maka pada kesempatan ini kami ingin juga mendengar masukan-masukan dari sekolah yang berkarakter SMK, berkarakter sekolah umum, berkarakter madrasah, atau sekolah lain yang beragam, baik tingkat SMA, SMK, SMP, MAN, atau apa sebagainya, sehingga kegiatan ini dapat membantu mahasiswa dalam menimba ilmu dalam rangka praktik lapangan perkuliahan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap sekolah dapat menyampaikan konsep-konsep baru yang dilakukan dalam rangka pembelajaran pada masa COVID ini, sehingga kami pun tahu bagaimana harus melakukannya dan
memberikan arahan kepada calon-calon siswa kami yang akan turun. Mungkin itu saja Pak Jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu tidak serius ya. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pendapat lain terkait dengan hal ini, silakan. Karena memang sejatinya. Risman Pak dari SMK Masmur. Halo Pak. Ya Pak. Ya, silakan bisa, Pak. Baik. Silakan Pak. COVID. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dari SMK Multimekanik Masmur. Nah Pak, kita kan yang hadir pada kesempatan ini itu ada sekitar 75, mungkin lebih dari itu semuanya. Jadi untuk program PPL yang dilakukan sekarang ini memang berbeda dengan PPL tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan ya masalah COVID itu tadi. Nah, dalam hal tersebut kami juga sudah dari SMK, dari sekolah juga sudah mengadakan bagaimana petunjuk-petunjuknya. Dan kemudian kami juga meminta sekarang ini dari panitia juga menyampaikan judis-judisnya petunjuk-petunjuknya bagaimana. Kalau seandainya kita mengeluarkan pendapat masing-masing sekolah, itu mungkin akan memakan waktu lama sekali. Nah, seperti tadi Pak Endrivide sudah menyampaikan juga kan bagaimana pelaksanaannya. Dan kemudian dari Bapak Muhammad Jaya tadi ya, kalau tidak salah Pak ya, itu juga sudah menyampaikan. Ada nantinya kan yang di sekolah, kemudian kan yang guru berada di sekolah, menyampaikan kepada daringnya kepada siswa yang berada di rumah. Dan kemudian ada guru yang berada di rumah dan menyampaikan materi nantinya di siswa yang berada di rumah juga. Nah, hal seperti itu juga sudah diadakan di SMK. Jadi bagaimana kita melaksanakannya nanti? Melaksanakannya kita merujuk kepada guru-guru yang ada. Bagaimana aturan-aturan dari sekolah? Jadi bagaimana tugas guru dalam mengajar nantinya di daring ini? Apakah kita menggunakan ya daringnya dari sekolah ke rumah, ya maksudnya kan guru berada di sekolah, yang siswa berada di rumah. Nah, itu kan kita bisa juga mahasiswa PPL melaksanakan hal yang seperti itu juga. Jadi itu ketentuan dari sekolah ya, Pak ya. Jadi kan kami minta juga dari petunjuk-petunjuk teknis dari pihak UNRI, bagaimana pelaksanaannya. Nanti dari hal seperti itu nantinya kan bisa kita ramu. Nah, kalau seandainya kita menyampaikannya per sekolah sekarang ini dengan jumlah peserta yang ada di 70 sekolah lebih, itu akan memakan waktu yang sangat panjang, Pak. Jadi mohon, ini pendapat saya, bagaimana kalau seandainya kan pihak dari UNRI sekarang ini kan menyampaikan petunjuk teknisnya, dan kemudian nanti kita sepakati apa-apa yang kita pakai. Nah, yang pastinya itu kan ada nantinya di sekolah kami kan ada penanggung jawabnya kepala sekolah. Kemudian koordinator dari pamong-pamong itu adalah wakil kurikulum nantinya. Nah, baru diteruskan nanti kepada pamong-pamong yang ada. Nah, mungkin bukan harapan ya Pak ya, kami meminta lah gitu, saya pribadi meminta itu sampaikanlah dulu petunjuk teknis yang dari UNRI, dari universitas kepada kami, nanti mungkin bisa nanti kita ramu bagaimana bagusnya dalam pelaksanaan PPL di masa COVID ini. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sarisman. Jadi begini Pak, kita memang PLP itu sangat fleksibel sekali saat ini ya. Saat ini itu sangat fleksibel sekali karena kami berharap junior ya. Mahasiswa PLP itu di sekolah mengikuti gaya sekolah masing-masing. Nah, jadi seperti itu, seperti yang saya sampaikan karena setahu kami setelah kami survei itu memang ada ternyata sekolah yang luring, full luring ada, yang daring penuh ada yang setengah daring, kadang ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya melaksanakan bimbingan ke sekolah, siswa melakukan bimbingan ke sekolah, itu ada dilakukan. Jadi ini sangat tergantung pada pihak sekolah. Maka kemudian kami pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwasanya kita itu
melaksanakan PLP itu sangat terkait dengan platform yang disediakan oleh sekolah. Begitu. Kami tidak memaksakan sekolah itu kegiatan pembelajaran harus dilakukan di ya, seperti itu. Gitu ya Pak Suharisman. Secara umum, yang penting itu bagi PLP adalah capaian pembelajarannya itu tercapai. Kan seperti itu yang kami sampaikan tadi. Ya, yang kami pun di sekolah Pak, itu kan tetapi sudah kepada mahasiswa gitu. Jadi kan anak dari universitas, nanti kita kamu yang pasti kan itu bagaimana ya masa COVID ini kita tidak bisa kita paksakan juga Pak, tidak bisa kita paksakan. Betul Pak, betul. Datang ataupun guru datang. Jadi kan bagaimana aturan pemerintah nantinya dan bagaimana protokol kesehatan itu tetap kita utamakan gitu Pak. Baik Pak. Baik, saya sepakat sekali Pak. Jadi memang salah satunya mahasiswa itu harus membuat program terlebih dahulu. Jadi dia nanti akan menghubungi sekolah, bagaimana platform yang ada di sekolah, dia lalu kemudian membuat program. Program itu tentu disesuaikan dengan sekolah dan disepakati dengan dosen pembimbing. Ketika kemudian itu diperkirakan sudah bisa mendapatkan capaian pembelajaran yang saya sampaikan tadi, kan kemudian kita bisa melaksanakan PLP ini yang saya maksudkan tadi Bapak. Ya, ada analisis kurikulum sama seperti Bapak sampaikan tadi. Kalau analisis kurikulum itu bisa dilaksanakan di sekolah ya di sekolah, di rumah saja gitu. Jadi kita minimalkan kegiatan pembelajaran itu ke sekolah. Kita minimalkan mahasiswa mungkin ke sekolah. Tapi mungkin untuk yang mungkin di Pekanbaru. Daerah misalnya ini ada beberapa daerah Pak yang mahasiswa itu PLP-nya misalnya ada di daerah-daerah hijau dan dia tidak mau masuk ke Pekanbaru yang daerah merah. Mereka silakan aja kalau kemudian mau sekolah. Tapi secara umum, makanya kemudian kita buat cara penyamaan persepsi ini supaya nanti ketika dalam pelaksanaannya Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan semacam pengarahan kepada mahasiswa bahwasanya ini kegiatannya sangat tergantung kepada sekolah. Kalau sekolah buat kayak gini, siswa seperti itu juga. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kita jadi kepala sekolah juga kan punya kemampuan untuk mengarahkan mahasiswa gitu. Punya tugas untuk mengarahkan mahasiswa supaya PLP ini tetap berjalan. Begitu ya Pak Usman. Yang intinya ini capaian ini itu bisa tercapai. Saya ini terkait dengan pemanfaatan teknologi lah contohnya. Kalau bisa memang mahasiswa itu bisa memanfaatkan teknologi untuk dalam pembelajaran karena memang ini sangat penting di saat sekarang. Seperti itu Pak. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberi masukan. Seperti itu. Oke. Ini sudah kenal ya? Sudah kenal. Ini masa kuliah. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang disampaikan nanti dengan panduan resminya juga akan kami kirimkan gitu. Memang hari ini ada banyak hal yang kami lakukan itu berubah dari yang tahun kemarin pastinya gitu. Misalnya pengantaran itu juga kita lakukan secara daring. Hari ini kita daring padahal kalau biasanya kan kita luring gitu. Bicara Pak. Ya silakan Pak mengatur silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan, Prof Mahdum dan ini Prof Jimmy, Pak PPL, Jaya, Bapak Ibu, Kepala Sekolah yang saya hormati. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan menyangkut program kita. Menyangkut tentang mahasiswa, itu harus kita juga prioritas mahasiswa, siswa, dan guru. Saya punya ada usul. Pertama, penyerahan mahasiswa kita lakukan secara daring kepada sekolah. Dengan catatan sekolah sudah menerima nama-nama mahasiswa yang akan ber-PLP di sekolah masing-masing. Sudah ada data dulu, lewat data dikirim gitu. Kemudian ada tadi pilihan-pilihan. Sampai sekarang melihat korban COVID itu makin bertambah terus, saya mengusulkan biarlah kita punya rencana sekarang itu
daring lah semua, artinya guru di sekolah atau di rumah itu urusan dari sekolah. Kemudian siswa tetap di rumah, lebih aman gitu. Berikut dari penjelasan Pak Wakakurikulum dari SMK Labor tadi dengan Pak Suhersman dari Masmur dan penjelasan dari kawan-kawan yang lain, saya pikir kita tidak usah dulu berpikir untuk ada setengah daring, ada setengah. Kita daringkan sajalah dulu semua, karena pemerintah memang apakah dari pusat atau dari kota memang sampai Desember ini masih dalam keadaan COVID, jadi corona itu masih menyebar. Itu sebabnya di kampus pun kita sudah memutuskan itu sampai Desember itu masih daring begitu. Saya khawatir begini, kalau juga kita paksakan nanti ada guru di sekolah, mahasiswa boleh ke sekolah, siapa tahu mahasiswa kita berada di daerah, Pak, tidak di Pekanbaru. Atau misalnya sama-sama di daerah, misalnya sama-sama di daerah gitu, oke, akan berpengaruh juga. Rasa takut itu tinggi sekarang. Kita khawatir juga siswa kena, mahasiswa kena, itu jadi problem tersendiri nanti. Oleh sebab itu saya tadi, pembukaan kita lakukan secara bersama-sama daring, diserahkan oleh Dekan FKIP secara daring, tapi semua sekolah dan Pamongnya sudah menyimpan, sudah ada data tentang mahasiswa yang ber-PLP di sekolah masing-masing gitu. Lalu semua dosen pembimbing lapangan atau DPL ada data itu. Kemudian nanti setelah sudah diserahkan, maka guru Pamong dan Pak DPL-nya dari kampus ini bisa sharing pendapat dengan berbagai alat komunikasi itu. Jadi memang nanti akan ada kelompok-kelompok WA mungkin antara dosen pembimbing dengan guru Pamong yang ada di sekolah. Kemudian berkaitan dengan 7 CPL, saya pikir itu bisa. Artinya, karena memang PLP lebih banyak pada pengenalan saja, tidak dipaksakan pada mengajarnya seperti pada PPL, itu untuk S2, peraturan pemerintah, maka yang paling intensif sekarang adalah ada dialog ada komunikasi antara mahasiswa dengan guru Pamongnya gitu. Contoh, kalau tentang observasi, bisa saja mahasiswa PLP itu bisa mendapatkan data dari Pamongnya gitu, mendapatkan data itu dan observasi. Kemudian mengajar terbimbing itu maksud saya kita terbukalah pada semua kita guru bahwa ada juga potensi mahasiswa kita ini yang bisa dimanfaatkan oleh guru, misalnya menciptakan bahan-bahan materi yang akan ditampilkan PPT kah itu, video kah itu gitu. Dan ketika mengajar serentak tadi seperti Pak Suherisman dengan Pak Waka dari SMK Labor serentak masuk dalam pembelajaran. Misalnya model sekarang saya dibantu oleh mahasiswa yang saya anggap ahli. Saya dibantu Pak mengajar berdua lalu jadi masuk berdua bersama mahasiswa. Nah di siswa mungkin seperti itu. Jadi Pamong bersama mahasiswa PLP sharing ngajar. Nah tentu saja RPP-nya sudah siap sebelumnya, ada tugas, ada formatif, sudah dirancang. Saya pikir tetaplah saya berpikir positif, guru Pamong dan mahasiswa kita itu bisa berkolaborasi, menciptakan. Guru-guru kita sekarang sangat sibuk. Apa salahnya guru-guru kita dibantu oleh mahasiswa menciptakan teknologi yang digunakan oleh guru dan DPL-nya, PLP-nya, mahasiswanya ketika dia berdaring itu gitu. Oleh sebab itu saya memang lebih cenderung kita sepakat dululah bahwa pembelajaran kita secara daring saja. Mengingat seperti ini tiap hari ini Pak, ini sekarang tambah lagi nih masalah korban COVID ini. Itu kita bagi saya itu lebih bagus untuk menjaga diri baik siswa, baik guru nanti
berkomunikasi dekat-dekat dengan guru pamong, ini saling mencurigai nih, siapa yang bawa, siapa yang tidak gitu. Nah, lebih bagus daring saja. Kemudian tentang apakah nanti harus ada bisa ke sekolah, bisa kemana, ini saya pikir ini khusus saja lah kalau memang itu memungkinkan. Tapi saya pikir dari semua komunikasi mengingat keadaan kita dan letak lokasi antara guru dengan mahasiswa kita gitu. Itu saya kira usul saya Pak, dari tanpa mengurangi rasa hormat kepada usulan-usulan terdahulu, mudah-mudahan kita bisa mendapat keputusan untuk pelaksanaan PLT kita di semester ini. Demikian Pak Jaya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bapak Dr. Manatul. Silakan barangkali Bapak yang lain ada usulan. Tapi sebenarnya sudah mulai mengerucut ya. Artinya memang untuk kondisi tertentu seperti usulan dari Pak Mengatur tadi, kita memang sebaiknya hari ini pengajaran dilaksanakan secara daring. Kita sudah ke sana. Memang rasanya hari ini kalau untuk luring memang agak berat gitu. Walaupun mungkin di tempat-tempat tertentu yang di luar daerah Pekanbaru terutama. Kan Pekanbaru hari ini kondisinya merah ya, sangat banyak korban yang dinyatakan positif corona. Ya, ada yang Waalaikumsalam. Ibu Rahmi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi, wakil kurikulum dari SMA Negeri 1 Lingga, wakili Pak Desi Karyadi, karena Bapak lagi ada konferensi PGRI. Di sini saya mau mengasih anggapan mengenai kalau sekolah kami Pak, alhamdulillah anak umrah yang dari Tanjung Pinang udah PPL dari tanggal 24 Agustus Pak. Jadi orang tuh udah jalan dari kemarin, udah 1 bulanan. Kemarin yang dari UNRI juga udah survei ke sekolah kami Pak. Jadi kami itu selama ini kan melakukan ada daringnya itu via CloudX Pak. Jadi kita bagi 1 minggu itu 3 hari kelas 10, 3 hari kelas 11, 3 hari kelas 12. Jadi selama ini yang udah masuk PPL tuh ada jurusan matematika, bahasa Indonesia, kemudian kimia dan biologi Pak. Jadi karena Lingga ini zona hijau Pak, kemarin ada yang positif, alhamdulillah udah negatif. Jadi kemungkinan kami mau buka Pak, tatap muka. Ini hijau. Jadi insya Allah di Oktober, insya Allah kami mau tatap muka, karena kami November tanggal 24 udah semester Pak. Jadi kami memang di umrah itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada kami. Kalau di tempat kami selama ini masih daring, jadi 3 hari pakai CloudX di sekolah, ini terjadi terus pelajarannya. Sisanya anak kelas yang misalnya kelas 10 masuk, 11-12 itu via WA atau Google Classroom Pak. Jadi yang untuk tatap mukanya tuh terjadwal Pak, pakai CloudX. Jadi selama ini mahasiswa yang udah PPL itu udah buat program Pak dengan guru pamongnya, langsung dia masuk di CloudX itu. Tetapi kalau seandainya semuanya harus diminta untuk daring Pak, kami kemungkinan akan tetap muka gitu. Karena banyak hambatan, itu pun kami dibagi Pak, karena memang dari provinsi kami udah mengeluarkan boleh tatap muka untuk yang zona hijau. Insya Allah Oktober ada rencana, karena ada 1 bulan lebih Pak, sampai November tanggal 24 semester. Jadi kalau seandainya kita bisa harus menetapkan semua daring, bisa Pak, tergantung daerah juga kan. Karena kondisi daring ini banyak sekali kelemahan Pak. Anaknya entah di mana, ada yang punya HP, ada yang tidak ada paket, banyak kendala.
Jadi kalau memang ya bisa untuk misalnya untuk tatap muka itu tergantung sekolahnya masing-masing. Sekolahnya masing-masing. Mematokkan hanya itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Rami, terima kasih atas informasinya. Memang seperti itu kondisi yang kita dapatkan. Ada beberapa tempat memang yang bisa melaksanakan pembelajaran itu secara luring gitu. Tapi makanya kami memberi arahan pada kesempatan hari ini bahwasanya PLP yang kita laksanakan itu ikut ke dalam proses yang ada di sekolah. Nah, seperti itu. Mana Andi? Oh ya, siap Andi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, kami ini kebetulan perdana untuk menjadi sekolah tempat PLP Pak. Kami dari daerah. Jadi ada 3 mahasiswa yang sudah kemarin melapor ke sekolah. Untuk itu mungkin karena kami ini perdana dan kami di daerah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan kami mungkin sekaligus curah pendapat tentang keadaan belajar di sekolah kami Pak. Ya, kami kalau di daerah apalagi sekarang Kuansing termasuk zona merah, makanya kami kemarin sudah ada belajarnya sistemnya pakai kelompok. Ada yang diadakan di musala, ada yang di rumah-rumah siswa. Tapi karena sekarang sudah zona merah, pembelajaran untuk sementara hanya melaksanakan pembelajaran secara ambil tugas dan antar tugas. Karena tidak lagi dibenarkan untuk berkelompok juga. Nah, untuk itu sesuai dengan apa tadi yang dijadwalkan oleh UNRI, nampaknya ada beberapa hal cakupan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama tadi jumlah jam yang kehadiran, kemudian jenis kegiatan selain dari pembelajaran di kelas, mahasiswa juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu kami mungkin pembelajaran kami tidak akan sepenuhnya bisa untuk memenuhi tuntutan UNRI ini nanti Pak. Untuk itu kami juga nanti setelah ini kami mohon bimbingan untuk dosen pembimbingnya akan selalu berkonsultasi kepada kami agar mahasiswa tidak dirugikan, kami pun tidak dirugikan dalam proses pembelajaran. Karena sistem pembelajaran di SD pertama sekarang kan tematik. Nah, untuk itu juga kami mempunyai kendala nanti karena mahasiswa kemarin melapor waktu datang ke sekolah, guru pamongnya cukup 1 karena maksimal katanya boleh 5 orang untuk satu guru pamong. Nah, untuk pembelajaran di sini kami juga ingin bertanya apakah cukup 1 kelas nanti yang mahasiswa itu pegang secara bergantian atau mungkin boleh dari semua kelas sesuai dengan bahan ajar yang akan diberikan oleh guru pamong atau guru pamongnya yang ditambah. Nah, itu yang mungkin bagi kami masih awam Pak, karena kami di daerah yang pertama, kemudian pembelajaran kami dikatakan luring sekarang juga tidak jalan, apalagi daring untuk tingkat SD. Di daerah lagi tidak punya sinyal, tidak punya Android, apalagi laptop. Sudah itu untuk pembelajaran luring itu sekarang biasanya dibentuk kelompok-kelompok. Untuk seminggu terakhir ini karena Kuansing sudah zona merah, kami juga tidak melaksanakan sepenuhnya pembelajaran luring. Cuma anak sekarang datang ke sekolah, kadang orang tuanya ngantar dan jemput tugas. Nah, bagaimana nanti dengan pelaksanaan kami di daerah, tentu kalau untuk hari ini kami sudah mendengar untuk SMK kami oke, apalagi yang ada di kota, itu mungkin lancar untuk pembelajaran. Sementara kami yang di daerah dan SD ini Pak, itu mungkin tidak akan jalan. Tapi mohon nanti bagaimana solusinya. Kalau tidak bisa hari ini sampaikan, mohon dosen pembimbingnya nanti bagaimana sebaiknya dan jumlah tuntutan jam yang akan kami laksanakan apa harus sepenuhnya mahasiswa berada di sesuai tuntutan waktu tadi atau kami memang sesuai dengan apa yang disampaikan tadi diserahkan dan disesuaikan dengan keadaan sekolah.
Kemudian untuk ekstrakurikuler nanti bagaimana, dan apa yang dibawa bekal oleh mahasiswa itu nanti kira-kira setelah dia menjadi seorang guru, walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi kami juga ingin memberikan manfaat kepada mahasiswa kita. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida atas tanggapannya. Memang nanti terkait dengan program-program yang dilakukan oleh mahasiswa, itu silakan nanti mahasiswa berkoordinasi dengan guru pamung dan dosen pembimbing, nantinya seperti itu. Jadi secara teknis akhirnya nanti memang dosen pembimbing yang akan banyak memberi masukan-masukan terkait dengan model pembelajaran PLP mereka di sekolah Ibu. Ini seperti itu ya Ibu ya, Bu Safrin. Tapi memang secara umum memang kondisi anak mahasiswa kita akan ikut PLP sesuai dengan platform yang Ibu tetapkan di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak akan memaksakan suatu model begitu ya untuk PLP. Makanya kemudian kita juga akan coba nanti memberikan format-format, misalnya format penilaian itu disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya nanti daring model format penilaiannya begini, kalau luring begini, yang lain lagi. Itu terkait dengan ekstrakurikuler yang mungkin tidak berjalan. Saya pikir mahasiswa itu kan hanya ingin mengetahui bagaimana pengelolaannya. Saya berpikir karena dia hanya mengetahui, memahami tentang bagaimana pelaksanaan, barangkali mahasiswa itu boleh bertanya bagaimana selama ini dilaksanakan di sana, bagaimana program-program ekstrakurikuler yang telah dibuat di sekolah, bukan seperti itu. Jadi tidak harus mereka melakukan menjadi pembina di ekstrakurikuler, itu tidak harus. Mereka juga bisa melihat dari program-program yang ada di sekolah. Jadi seperti itu ya, Ibu Ida. Ya. Terima kasih banyak Pak. Nanti kami juga akan saling koordinasi dengan dosen pembimbingnya, ya terutama dalam pelaksanaan PLP ini. Terima kasih Pak. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sambil kemudian nanti hasil diskusi ini kita coba buatkan dalam bentuk resume, dan kami akan membuat panduan khusus ya, mungkin barangkali untuk kegiatan PLP seperti disarankan Pak Suherisman tadi. Kita coba buat panduannya yang lebih simpel, lalu kemudian ini kan diskusi kita ini bisa jadi masukan bagi kami bagaimana pengelolaan pembelajaran di PLP nanti, seperti itu. Jadi masukan-masukan inilah nanti kami coba rangkum dan buat semacam panduannya lah untuk PLP bagaimana melakukan penilaian. Misalnya seperti ini, kami misalnya menuntut mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tentunya kalau kemudian daring itu tidak bisa dilakukan, maka kemudian ada hal-hal tertentu yang harus kita skip, kita lewatkan, lalu kemudian ada hal-hal tertentu yang harus kita beri penguatan. Misalnya mahasiswa harus diperkuat untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran, teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Maka itu mungkin penilaian-penilaian ke sana akan kita kuatkan. Penilaian terkait dengan media pembelajaran yang mereka buat. Jadi seperti itu. Tapi sekali lagi barangkali ini karena banyak mode pembelajaran, ada yang luring atau daring, maka saya pikir panduan itu kita akan buat untuk yang daring seperti ini, yang luring seperti ini. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Kami juga tidak akan tidak memaksakan dan tidak memberatkan sekolah, dan kami sangat berterima kasih karena sekolah sudah memberi kesempatan kepada mahasiswa kami untuk berpraktek di sekolah. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Kalau ada lagi yang disampaikan, bicara Pak. Silakan Pak. Ya, Suherisman lagi Pak. Ini. Oh iya Pak Suherman. Ya, Suherisman, oke Pak. Ya.
saya kan di SMK Multimekanik Mazmur, itu adalah SMK swasta ya Pak ya. Iya Pak. Jadi pada prinsipnya kami sekali kalau siapa daring masa COVID sekarang ini. Tapi dengan kondisi sekolah kami yang swasta ini, mungkin swasta tahulah Pak, kalau seandainya swasta itu kan kami juga memungut SPP dari siswa. Gitu. Yeah. Nah, jadi kemudian yang kebanyakan dari SMK ini mungkin data yang lain seperti itu juga. Itu banyak yang guru honor. Jadi kan memang yang siswa kami peradakan yang guru itu kami tempatkan di sekolah. Itu tujuannya apa? Supaya dalam hal paket internet itu kan kami siapkan di sekolah. Kami siapkan sekolah. Biar yang kesalahan untuk memikirkan yang masalah internet ini tadi. Nah, kemudian kalau seandainya aturan itu yang ditetapkan oleh mahasiswa yang PTL dari sekolah. Nah kemarin kan saya juga bertemu dengan Bapak Ibu yang datang ke sekolah kami dan itu sudah kami utarakan. Jadi kalau seandainya sekolah kami itu berarti kan juga ada di sekolah. Tapi Pak, yang pasti kan kami juga menjaga keadaan situasi yang kami menjalankan protokol kesehatan itu tadi gitu. Jadi kami menyiapkan 4 buah labor komputer kan yang isi labor komputer itu yang bisa sebenarnya menampung 40 orang guru atau siswa gitu. Nah itu kami jadikan 5. Jadi kan itu kesehatan juga Pak ya. Nah, jadi kalau seandainya gitu kondisinya, mungkin keselamatan mahasiswa-mahasiswa dari UNRI bisa jadi digunakan latar belakangnya seperti ini Pak. Karena ya memang swasta itu kami butuh nantinya kan ya itu kayak siswa membayar SPP dan lain-lain itu, makanya kami melakukan aturan-aturan seperti itu. Bahkan pihak UNRI itu sudah menyetujuinya. Nah, pada kami fleksibel juga. Kali dah 5 periode yang mahasiswa melakukan PPL di sekolah kami itu jatah mengajarnya pun untuk pengenalan cara mengajar saja itu kami kasih itu 20% Pak. Dan kemudian yang lain-lainnya kami tiketkan di instansi yang apa yang ada di sekolah. Karena kan di kesiswaan itu tiketnya 1 hari di 1 hari 2 hari OSIS gitu. Jadi rolling saya kan yang mahasiswa karena dalam di aturan dan di sekolah tersebut. Nah jadi kami saya setuju dengan Bapak Dokter tadi yang menyampaikan keseluruhannya pada prinsipnya setuju. Tapi dikarenakan latar belakang kami ini sekolah swasta, makanya kan ada sedikit yang kami ralat salah ya proses belajar mengajar daring itu mahasiswa juga dilaksanakan di sekolah gitu. Yang siswa tetap berada di sekolah gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Baik Bapak, saya rasa sudah pas lah ya berarti kita akan melaksanakan PLP ya. Jadi pembelajaran untuk PLP ini berarti ada yang mungkin luring seperti dari Provinsi Kepulauan Riau tadi, kan ada luring, kemudian ada juga yang daringnya full bisa di sekolah atau misalnya kegiatan-kegiatan pembelajaran mahasiswa berada di rumah, guru di rumah atau sekolah dan siswa di sekolah. Mungkin seperti itu. Saya pikir sekali lagi Bapak, semua platform pembelajaran di PLP itu diserahkan kepada sekolah. Nanti yang paling penting adalah kami berharap kita semua bisa menuju kepada satu hal, yaitu capaian pembelajaran. Kalau kemudian capaian pembelajaran itu sudah terpenuhi, saya pikir tidak ada masalah. Dan kami juga mengarahkan mahasiswa kemarin agar membuat program-program itu berkoordinasi dengan sekolah, terutama dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Dan program tersebut mengacu kepada capaian pembelajaran. Kami sudah sampaikan juga. Mudah-mudahan mereka bisa membuatnya dengan baik. Dan kami mohon bimbingan nanti dari Bapak-Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kurikulum yang ada di sini yang terhormat.
Seperti itu. Saya pikir sudah ya Bapak Ibu, kita sudah dapat satu hal. Nanti kita nanti kita akan rangkum kegiatan ini dan kita petunjuk teknis terkait dengan hal ini. Oke, mungkin dari saya sekian. Saya serahkan kepada Ibu Dina. Halo Bu Dina. Ya. Barangkali dari saya sekian Bu, nanti kita akan coba membuat resumenya dan dari resume itu kita coba membuatkan panduan teknis terkait dengan PLP ya, sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh sekolah. Saya mohon maaf terkait dengan kesalahan saya dalam berbicara. Saya mohon undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk acara kita dalam hal penyamaan persepsi pembelajaran di masa pandemi ini, Bapak Ibu. Semoga ada pun masukan-masukan yang Bapak Ibu sampaikan, insya Allah nanti kita rangkum dalam sebuah panduan teknis pelaksanaan PLP terkait di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. Nah, itu orang bikin langsung teman. Kan mana? Apa lagi kesedok? Hasilnya mah. Gimana perkembangan belum diantarin apa nih? Jadi pemantai barang berokok no. Garing. Nampak ini itu. Nampak ini. Tahu Pak, itu lah. Udah bisa nih Bu, udah bisa keluar. Bisa. Pak Suherisan. Lala. Ini buat tuh harus banyak orang ya. Sudah belum. Satu itu. Tahun dia mah. Hasilnya Pak. Ya Pak.